bisa tolong bilang karena rusak kameranya misalkan gitu. Hengki agak naik dikit bisa Mas, gambarnya cuma dikit sekali kelihatan atau digeser dikit kameranya ya. Oke, sudah kelihatan teman. Tinggal Alika bisa ya. Mari kita ambil gambarnya, silakan senyum 1 2 3. Ya. Oke, saya simpan dulu. Sudah ada datanya, ada simpanannya ya. Di kuliah fisika 18. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan saja. Untuk filenya sudah kita share kemarin ya? Atau sebelumnya? Saya lupa. Saya pernah kita share filenya untuk yang hari ini kita bahas tentang apa namanya? Hukum Kirchhoff. Belum mulai kan ya hukum Kirchhoff di kelas ini? Catatan saya belum. Ya, silakan dibuka kalau sudah ada di grup atau sudah download bahkan silakan dibuka. Nah, ini kelanjutan dari yang lalu tentang hukum Ohm, sekarang masuk ke hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ada 2, hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan. Ada KVL, ada KCL, ada yang basisnya node, ada basisnya loop. Nah, ada beberapa nama yang agak berbeda-beda gitu. Cara menyebutkannya. Rumusnya ya sama 2 itu, tapi cara namainya kadang orang bisa beda-beda. Oke, kita ini sudah 33. Oke, sekalian di presensi dulu, nanti baru di on-kan apa namanya recordingnya ya. Baik, saya presensi dulu saja. Ini hari ini tentang hukum Kirchhoff. Terus dulu. Harusnya minggu yang lalu ya, itu kan lalu kita kosong, terus sekarang. Hukum Kirchhoff. Oke. Mulai. Febriani Nur Aziza, ada? Hadir, Pak. Farel Fahinsyah Haria Rahma. Hadir, Pak. Bintang Nur Khairi Ardi. Hadir, Pak. Alika Dwi Rahmadania. Hadir, Pak. Farhan Prasetyo. Farhan. Nggak ada. Hengki Wildan Noviana. Hadir, Pak. Muhammad Farid Gimnastiar. Hadir, Pak. Ini ketua kelas tadi. Halo. Halo, ini Pak. Ini ketua kelasnya. Mas Rashid. Ya, betul. Mas Rashid. Oh, Rosid, sorry. Krishna Yuda Maulana. Dan Zila Bagus Ramadan. Hadir, Pak. Syahrial Dani Wibowo. Hadir, Pak. Adi Yoga Rizky Segara. Hadir, Pak. Zaki Nugraha. Hadir, Pak. Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Agung Budi Wibowo. Hadir, Pak. Ari Kurniawan. Hadir, Pak. Brazen Rendian Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Iksan Twihanto. Muhammad Iksan. Ada yang mundur? Sudah hafal juga ya. Iya, Pak. Ada Muhammad Iksan? Muhammad Ihsan itu yang mundur itu, Pak. Mundur ya? Nggih, Pak. Oke. Yoga Pratama Arianto. Yoga Pratama. Siapa ini? Ini suara apa ini? Aduh. Baik, lanjut dulu. Naufal Faras Haryono. Hadir, Pak. Muhammad Fitian Fadilah. Fadilah. Oke. Teuku Arroyan. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Muhammad Hafid Nur Ramadan. Hadir, Pak. Aditya Ari Yuda. Hadir, Pak. Yuda Febrian. Hadir, Pak. Tovani. Iktofani juga yang mengundurkan diri, Pak. Mundur. Oke. Nggih, Pak. Rashid Amar Yahya. Hadir, Pak. Ini ketua kelas ya. Oke. Muhammad Ibrah Zaluli. Hadir, Pak. Rizky Ramadan.
Hadir, Pak. Arik Rifki Kurniawan. Arik, nggak ada. Novel Indra Ardana. Hadir, Pak. Bagas Suryo Wibowo. Hadir, Pak. Elizabeth Juniarti Sirait. Hadir, Pak. Elsinta Adelia Risti. Elsinta, tidak ada. Muhammad Zaki El Haidar. Hadir, Pak. Melati Wangi Windari. Hadir, Pak. Abraham Mario Natari. Abraham. Abraham juga sudah mengundurkan diri itu, Pak. Oh, aduh, ya. Oke, Pak. Oke, caranya gimana biar nggak ulang-ulang. Baik, saya cek ke atas tadi ada yang belum menjawab. Farhan Prasetyo. Hadir, Pak. Oh, hadir. Terus tadi berjawab Yoga Pratama Arianto. Ada nih, yang lain ya? Nggak ada. Arik Rifki Kurniawan. Ada juga. Elsinta Adelia Risti. Nggak ada. Baik. Itu Elsinta ada, Pak, di kolom chat, Pak. Oh, gimana katanya? Sebentar. Oh, Mic-nya rusak, Pak, katanya, Pak. oh, maknya rusak. Baik. Saya ralat. Oke. Elsinta ada. Ada lagi yang nulis di chat? Cuma Elsinta ya? Baik, jadi tidak hadir yang mundur 3, yang tidak hadir 1, 2. Oke, 37 kurangi berapa? 5, tinggal 32 tambah saya 33. Ya, betul. Baik, kita mulai saja pembahasan kita. Ini chatnya. Oke, kita sudah lihat. Sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Inilah, kita mulai. Sudah kelihatan? Bahkan bisa di-off-kan kalau memang Anda tidak menghendaki di-on-kan kameranya, di-off-kan tidak apa-apa. Tapi kalau masih tidak ada masalah juga bagus saja. Bisa komunikasi dengan saya. Baik, kita bahas mulai tentang hukum Kirchhoff. Ekuivalen resistor and Kirchhoff law. Tulisnya kalau salah ini pakai double H juga ini kayak salah. Ini, iya, karena memang orang Jerman atau nggak salah. Ya. Baik. Ini digambarkan di sini ruwet gitu ya. Wah, dan ini juga enggak, saya kira jarang ruwet ini, tapi ini ruwet sekali antara jaringan dalam artian jaringannya gitu ya, sangat berbahaya sesungguhnya. Tapi kita ini pelajarannya bukan itu, tapi kita berharap kalau kita memang ada rangkaian yang ruwet semacam ini, itu mungkin tidak seruwet inilah saya kira, itu akan bisa kita pelajari kalau ada tools-nya, ada alatnya untuk menganalisis rangkaian. Satu rangkaian yang penting adalah menggunakan hukum Kirchhoff. Sehingga jadi lihat bagian-bagian yang nanti bisa diketahui arus, tegangan, sebagai dalam rangkaian yang kelihatannya ruwet. Nah, yang sudah dijamkan di situ bahwa kita perlu alat untuk menganalisis rangkaian-rangkaian yang kita ingin teliti atau kita ingin desain supaya nanti bisa kita perhitungkan lebih bersama. Nah, kita mulai. Yang pertama, sebelum kita tentang R atau resistor dalam seri dan paralel. Ketika kita dapatkan R dalam rangkaian seri seperti ini, maka harusnya mengalir dari ujung, masuk ke R, dan seterusnya, setelah lagi di ujung yang satunya. Nah, karena dia ada pada satu jalur saja, maka dalam rangkaian seri itu R-nya adalah arusnya adalah sama dari awal sampai akhir, arusnya sama. Ya, sebentar saya minta izin untuk menyimpan dulu. Recording in progress. Ya. Nah, karena arusnya sama, R-nya beda-beda, nah, maka R-nya itu akan berpengaruh pada tegangan pada masing-masing resistor. Maka VAB, VBC, VCD akan beda-beda. Kemudian R totalnya adalah sama dengan R1 tambah R2 tambah R2 tambah R3. Itu kalau dipasang seri. Jadi seri adalah ujung resistor 1 nyambung dengan pangkal resistor yang lain dan seterusnya gitu, urut gitu ya.
berurutan, itu namanya seri. Dengan diseri maka R-nya totalnya akan lebih besar daripada R yang paling besar. Gitu. Kalau R seri. Coba bahasa bebas saya tidak bisa terjemahkan satu persatu di dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jadi di sini saya jelaskan yang tadi arusnya sama dari awal sampai akhir gitu ya. Yang beda adalah tegangan pada masing-masing R. Resistance ekivalen dalam rangkaian seri selalu lebih besar daripada R yang paling besar. Kita cukup jelas. Dari sederhana ya R seri. Yang berikutnya adalah R paralel. Ini saya geser ya, hanya mengganggu nanti. Oh, nutupi pas nutupi. Nah, sekarang R pasang paralel. Paralel itu artinya dia bercabang. Dia terus masuk bercabang masing-masing R lalu ngumpul lagi jadi satu dalam satu cabang keluar lagi dalam satu kabel lagi gitu. Nah, seperti ini namanya paralel. Kalau paralel seperti ini maka arus yang masuk akan terbagi menjadi 3 bagian. R yang masuk arus yang masuk ke R1, arus yang masuk ke R2, arus yang masuk ke R3 dan seterusnya tergantung berapa yang di paralel. Ya. Nah, itu sehingga arusnya akan beda-beda tergantung R-nya. Tapi tegangan antara A dan B ya, kan berarti tegangan dengan ujung resistor 1, ujung resistor 2, ujung resistor 3 kan sama-sama A dan B gitu. Nah, tegangan A dan B itu tertentu, maka beda potensial di antara R1, R2, R3 itu sama. Meskipun R-nya beda-beda, beda potensialnya adalah sama. Sehingga rangkaian ini yang sama adalah tegangannya. Yang tadi sama adalah arusnya. Nah, R totalnya adalah R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Sehingga hasil gabungan resistor paralel itu adalah lebih kecil daripada nilai resistor yang terkecil dalam paralel tersebut. Nah, itu yang penting. Sehingga kalau kita ingin mendaki rangkaian R yang lebih kecil kita pakai paralel, kita mendaki R yang lebih besar kita seri. Gitu. Baik, saya kira itu dulu saya paralel. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan, saya stop dulu. Kita masuk ke Kirchhoff setelah ini supaya tidak terlalu ruwet dulu. Kalau ini sudah jelas tidak masalah, kalau belum jelas tanya dulu. R seri dan paralel. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Karena saya mau tanya. Enggak, itu kalau ada pertanyaan sih yang tanya. Sebentar sambil nyari presensi yang di break. Ada siapa yang tanya dan seterusnya ya. Saya tanya dulu, silakan kalau ada. Saya catat nanti siapa yang bertanya kita beri apresiasi. Saya catat siapa yang bertanya, dapat bonus. Tidak ada? Kalau tidak ada saya bertanya, tapi yang jawab dapat bonus. Sekarang kita masuk kepada tanggal 18. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga itu kita masang alat-alat listrik, ada lampu, ada mungkin amplifier, ada televisi, ada kulkas dan sebagainya. Dan itu masing-masing sebagai R gitu ya. Bagaimana pemasangan alat-alat itu? Apakah seri atau paralel? Paralel, Bang. Ya, Krishna nomor Paralel. Paralel. Oke. Kira-kira kenapa Mas Krishna kok paralel? Oke, bagus. Itu salah satu alasan. Yang lain? Gimana bahkan? Ini itu saja alasannya. Ada lagi alasannya mestinya. Coba, Ari, open mic, mau menyampaikan jawaban tertentu, silakan. Kalau untuk perakitannya kan paralel ya, Pak? Iya. Alasannya karena ya memang bercabang, Pak, perakitannya. Jadi iya. Terus Emang kalau jari gimana nggak boleh? Kira-kira gitu. Kita pertanyaan nakal gitu. Emang kalau jari kenapa gitu? Gitu.
Ayo, kamu tambah lagi, Ari? Saya Pak ingin menambahkan mungkin Pak. Oke, Bagas, silakan. Nomor berapa, Eh, Bagas? Nomor berapa sebentar? 59 Pak. 59. Oke, silakan. Karena mungkin suatu perangkat itu memiliki lebih dari satu fungsi Pak. Jadi disusun paralel mungkin ya Pak. Maksudnya gimana maksudnya? Misalnya kan kayak ya televisi itu kan memiliki ada yang bagian, nah itu sumbernya kan satu ya, terus dibagi buat ada yang menampilkan gambarnya, ada yang fungsinya buat nampilin suara gitu mungkin kan. Oh ya, enggak kan tadi aja di luar aja. Di luar kan cuma 2 kabel aja masuk ke listrik kan gitu. Dalamnya tanya itu. Oh, Satu alasan yang seperti itu. mungkin ya. Satu lagi, saya mau coba jawab. Pak, boleh nambahin, Pak? Mungkin Pak bisa menambahkan Pak. Coba dulu. Bentar, ini Royan dulu masuk. Oke, Royan dulu. Silakan, Oh Royan. ya silakan. Kalau di lampu, Pak, biar ini, Pak, biar apa tuh cahayanya lebih terang gitu, Pak. Cuman energinya lebih boros jadinya. Gimana maksudnya? Kok bisa gitu? Iya, gimana? Bentar. Kayak gitu, Lebih Pak. terang lebih boros? Gimana maksudnya? Atau kita ganti dulu. Tadi siapa lagi yang mau jawab tadi selain Royan tadi? Saya Mas, saya Pak. Rizky Ramadan, nomor apa ini? Rizky nomor berapa? Oh, sudah ketemu. Oke, silakan. Mungkin itu ya kali Pak. Mungkin apa ya? Kalau misalkan di rumah itu kan banyak perangkatnya, misalkan lah ada lampu kamar 1, kamar 2, mungkin supaya bisa lebih bergantian, misalkan mau dinyalakan, dimatikan, jadi tidak mempengaruhi yang perangkat listrik yang lainnya Pak. Oh, Kan itu kan terbagi arusnya. Ya, itu mirip seperti pertanyaan alasan yang pertama tadi, supaya kalau salah satu mati, yang lain tidak ikut mati. Kalau dari kan gitu. Oke, saya berikan aja. Alat-alat itu yang di rumah biasanya yang ditulis adalah tegangan kerjanya. Tegangannya yang penting. Dia ingin 220 gitu. Kalau nanti di seri, ya terbagilah gitu. 1110, 110, 110 gitu. Dua saja sudah terbagi jadi 2 tegangannya. Nah, karena kita mementingkan tegangan kerjanya, bukan arus kerjanya, tegangan kerjanya harus fix 220 misalnya, jadi harus dipenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi, nggak jalan atau rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lampu jadi sangat redup gitu. Misalkan lampu, kalau mungkin motor listrik nggak mau nyala gitu karena dia kerjanya 220 dikasih 110 atau kurang, itu nggak mau. Nah, kita sebagian besar alat-alat kita itu kerjanya adalah pada tegangan tertentu, bukan arus tertentu, tapi yang lebih penting adalah tegangan tertentu. Itu pola banyakkan alat-alat seperti itu, sehingga untuk mempertahankan tegangan sekitar 220 ya paralel supaya sama-sama merasakan 220 volt semua gitu. Itu saya kira. Selain dari saling tidak mengganggu kalau mati, mengganggunya adalah kalau salah satu konslet ya, semua konslet semua apa mati semua. Gangguannya di situ. Baik ya, itu dari paralel. Nah, di antara lampu-lampu dalam kehidupan sehari-hari, adakah lampu yang dipasang seri? Pertanyaan berikutnya. Ada apa enggak? Pernah ketemu enggak lampu dipasang seri? Sebagian besar paralel ya, oke. Ada enggak lampu yang dipasang seri? Ada itu? Bintang. Ya, siapa? Apa Mas? Mas Bintang, lampu apa? Lampu LED biasa, Pak. Loh, ini lampu di anu ya? Apa? Di apa? Di rumah gitu, Pak? Iya, Belum di rumah. tahu. LED itu, oh ya, LED memang beberapa lampu sih ya masalahnya ya di dalam, sehingga kita LED sendiri tegangannya mungkin rendah, sehingga bisa supaya itu. Tapi yang selain LED deh, selain LED. Jadi kita sebenarnya dalamnya tidak tahu persis kayak apa. Gitu. Oke, yang lain, yang lebih gede. Tapi tidak apa-apa, tabelnya tetap diakui, Mas Bintang. Nah, khawatir. Yang lain, selain lampu LED, yang dipasang seri itu apa? Lampu-lampu yang terkait dengan rumah tangga atau yang macamnya? Ada enggak kira-kira? Ada enggak dulu? Kalau ada apa? Yang besar paralel. Oke, betul itu ya. Tapi ada juga ternyata. Oke, saya jawab sendiri. Ada juga yang seri. Ada yang tahu? Nggak ada? Oh, belum tahu. Belum pernah Lampu cek barangkali.
Ari, Neon itu termasuk apa Mas? Apa? lampu masuk nggak, Pak? Apa? Halo? Lampu neon. Neon lampu TL itu. Yang panjang-panjang itu, putih itu. Oh, enggak, dia tetap paralel. Tetap paralel. Jadi cuma ada satu. Jadi Setrika itu ada mungkin, beberapa. Pak. Ya, Bagas. Setrika mungkin, Pak. Lampu aja ya, lampu aja. Oh, lampu ya. Lampu aja. Oke, lampu ini loh. Kalau Anda pernah lihat lampu hias yang model lama itu, yang klip itu, Walah, ya Allah. itu beberapa lampu dipasang jadi satu seri gitu. Jadi lampunya dia frekuensinya bareng gitu. Yang lampu ini dia nyalanya bareng, lampu yang lain bareng. Jadi ada beberapa lampu di seri. Tidak semuanya seri, enggak. Nah, kalau ada satu lampu mati dalam seri itu, mungkin satu blok akan gelap gitu. Nah, jadi dia tegangannya tidak perlu 220, dia perlu nyamper beberapa volt gitu. Maka supaya dia tahan sampai 120, dia disambung ke seri beberapa lampu. Kemudian ada pola nyala matinya itu polanya beda-beda gitu, sehingga nanti kelihatan kelap-kelip menarik. Itu lampunya setahu saya dipasang seri. Tapi lampu kecil-kecil, lampu hias namanya ya. Oke, saya kira itu. Saya mau lanjut masuk ke tentang Kirchhoff. Kalau ada pertanyaan dulu, belum masuk ke Kirchhoff, silakan. Cukup jelas? Oke, waktu kita terbatas. Saya di sini ada lagi tiba-tiba ada undangan rapat dari Pak WR4, rapat daring juga ya. Tapi saya kalau double agak susah, maka saya masuk aja ke ini, ke Kirchhoff ya. Baik, konsentrasi lagi, kita akan masuk ke Kirchhoff. Sudah dapat filenya tuh ya? Sudah ada filenya belum? Sudah. Untuk file sudah, Pak. Oke ya, pokoknya nanti bisa untuk dibaca lagi gitu Mas. Gitu. Itu juga ada di buku ya. Kalau teman-teman sudah lupa, di buku juga ada latihan soalnya, tolong dicoba. Baik, kita bahas sekarang tentang hukum Kirchhoff. Saya share screen lagi. Kelihatan ini tadi masih paralel. Lanjut ya. Kelihatan? Halo. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, lanjut. Oh, ini soal. Ini soal. Kalau soal seperti ini, kita masuk Kirchhoff ya, bagian soal seperti ternyata. Itu kita harus bisa ngitung urutannya mana dulu yang dihitung ya. Ini total ditanyakan adalah berapa arus yang keluar dari baterai itu. Itu ada R dalamnya 0,2 ohm, baterainya ditulis 17 volt. Berapa I? Kalau R-nya seperti itu sebenarnya. R-nya adalah ini R yang di paling ujung ini dengan dijumlah dulu. 19 tambah 5 berapa? 24. 24. Nah, kemudian kalau dia diganti dengan satu R saja yang nilainya 24 dengan 8 berarti di paralel apa tadi? Paralel. 8 paralel dengan 24. Misalkan ketemunya 6 berarti berapa? apa? 6. Oke, 6. 6 itu kan menggantikan paralelnya sini. Maka 6 dijumlah dengan 15. Jadi dengan 15. 6 dengan 15, 21. 21 di paralel dengan 9. Ketemunya berapa? 9. Berapa tadi? Di buku ada 6,3, Pak. Sekian. 6,3. 6,3 nanti ditambah dengan 2 karena ini seri. Kan, gitu, 2. Ya. Dan seterusnya nanti baru digunakan untuk menghitung arusnya. I sama dengan V per R. R-nya adalah R yang di luar ditambah R dalamnya. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ini sebenarnya tidak sulit, cuma perlu teliti, ya, perlu teliti. Jadi itu mana dulu dan sebagainya dihitung. Ya. Oke, saya kira itu sederhana sekali. Kita lanjut dulu. Oh, ini hampir sama saja ya, sama. Oke, sekarang masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua, hukum Kirchhoff, hukum Nut Kirchhoff, ada hukum loop Kirchhoff. Nama lainnya nut itu titik ya, loop itu lingkaran atau lingkaran tak berujung, lingkaran tak berujung ya. Ada juga yang menyebutnya nut itu untuk hukum Kirchhoff arus, KCL, current Kirchhoff law gitu. Kalau ke loop itu KVL, Kirchhoff
voltage rule gitu. Ada beberapa nama ya, ada Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Oke. Ini untuk menganalisis rangkaian, terutama khususnya ketika kapan kita pakai seri paralel saja, kapan kita pakai Kirchhoff, ada yang tahu? Pak sederhana, kita anjurkan pakai seri paralel saja kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya memang harus pakai Kirchhoff. Gitu. Salah satu yang menyulitkan kalau pakai Kirchhoff, harus perlu pakai Kirchhoff adalah ketika ada lebih dari satu sumber dan nyambung beberapa beberapa loop atau beberapa lingkaran-lingkaran loop yang masing-masing ada biasanya lebih dari satu sumber, lebih dari satu baterai. Itu mungkin perlu sekali pakai Kirchhoff. Kalau pakai seri paralel hanya bisa kalau hanya sekedar R saja, tidak ada tegangan baru. Tegangan lain jadi susah ya, tidak bisa. Baik, saya kira itu kita mulai lanjutannya. Nah, yang pertama rule node, aturan node Kirchhoff. Nah, ini sederhana aturannya. Kalau ada satu titik, ada berapa arus masuk, ada berapa arus keluar, maka rumusnya adalah jumlah arus yang masuk dengan arus yang keluar adalah 0. Semua yang masuk mesti keluar. Tidak ada masuk saja, tidak ada yang keluar, itu tidak bisa. Energinya lalu diserap kemana gitu ya. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau semua total arus yang masuk ke satu titik itu adalah totalnya 0. Pas itu kan misalnya digambarkan yang masuk itu positif, yang keluar itu negatif, lah total mesti adalah 0. Itu saja prinsipnya. Tidak ada energi yang hilang. Masuknya ada 3, keluar ada 2, tapi total jumlah angka arusnya adalah sama. Dan sebaliknya, variasi bisa macam-macam. Gitu ya. Masuk 1, keluar banyak, masuk banyak, keluar 1, terserah. Tapi kalau masuk dan keluar itu besarnya sama. Oke, cukup jelas ya. Yang kedua, dan yang lebih rumit, ini adalah tentang satu loop itu lingkaran atau mungkin satu untai tertutup, ya, satu rangkaian tertutup yang ada sumber tegangan, ada R, gitu ya. Lalu di sini total tegangan dalam satu loop itu adalah 0. Total tegangan adalah 0. Tegangan itu dari sumber baterai, tegangan itu adalah potensial pada R dan R, gitu, maka totalnya adalah 0. Itu yang penting, itu aja. Sigma V atau sigma E plus sigma IR, gitu ya, sama dengan 0. Yang penting seperti itu. Nah, kita perlu membuat kesepakatan seperti apa, gitu, cara menghitungnya, gitu ya. Supaya nanti kita tidak bingung. Jadi misalkan R, saya kira dia manut saja ya, mau ada arus, pokoknya dia mesti tegangannya adalah I kali R. Ini I kali R1, I kali R2, dan seterusnya. Nah, yang di sini yang penting. Kalau ada arus itu dalam satu loop itu panah arusnya seperti ini, panah arusnya ya. Arusnya itu seperti ini. Kita sepakati misalkan yang keluar dari arusnya yang ikuti ini keluar sana, itu V-nya nanti baterai dianggap negatif. Perhatikan. Kalau arusnya itu dalam kaitan dengan baterai itu keluar dari sisi positif baterai, maka nanti baterai itu diberi angka minus. Jadi kebalik, maka nanti jadinya V-nya diberi tanda plus. Itu aja. Yang bikin bingung biasanya di situ. Oke, lanjut. Ya, tadi plus dan min tadi seperti itu. Kira-kira prinsipnya itu saja. Nah, sekarang lihat ke langsung ini ya. Betul? Oh ya, betul. Contohnya. Ya, ini di sini di contohnya agak unik. Ini I1 ke bawah, I3 ke bawah, I2 ke bawah. Harusnya tidak boleh ya ini ya. Harusnya ada yang masuk, ada yang keluar. Ini kok masuk semua ke titik B semua. Arahnya ini masuk ke titik B, ini masuk ke titik B, ini masuk ke titik B gitu. Tidak apa-apa dalam soal seperti tidak apa-apa, boleh. Tapi nanti kalau memang harusnya keluar, dia nanti I3 akan min. Gitu. Kita anggap harusnya seperti ini dulu, tidak apa-apa. Nanti kita ikuti. Lalu kalau kemudian nanti min, nah jadi dia memang arahnya sebenarnya sebaliknya gitu. Oke, yang pertama
6 plus 4 min 7i. Ini mungkin agak membingungkan, mendingan kita pakai kesepakatan tadi ya. Kesepakatan tadi saya ganti. Ini saya ganti, ini kita ganti min ya. Pokoknya ini satu kesepakatan sebenarnya, tapi supaya konsisten ya. Kalau arusnya itu keluar dari sini kan nanti jadi pembanding, nanti akan tulis min. Jadi min 6, min 4, ini lalu plus misalnya. 7 sama dengan 0. Nanti kalau dipindahkan ke ruas kanan, nah nanti jadi 7i 1 sama dengan 10. I1 sama dengan 10 per 7. Untuk yang pertama ini ada pertanyaan? Jadi kita lihat loop yang dulu, yang sini dulu. Ini tidak perlu ada I3 karena kita I3-nya nanti aja. Nah ini tidak ada yang bersinggungan dengan ini ya. Jika tidak dikalikan apa-apa, jadi tidak bisa dibahas. I3-nya tidak bisa dibahas dulu, tidak apa-apa. Itu yang pertama ini ada pertanyaan dulu enggak? Makanya dia keluar dari sini, harusnya nabrak sini, nanti dianggap dia sepakat itu baterainya ditulis negatif. Di sini paham? Diam, saya anggap paham. Lanjut. Cukup paham, Pak. Yang berikutnya, ini konsisten enggak ini? Konsisten enggak ini? Balik lagi. Kita balik aja seperti tadi ya. Ini kan sana sama seperti ini kita tulis negatif ya. Oke, saya ganti dulu. Min 8, min 4, sorry. Min 4, ini plus, lalu plus ya. H. Kalau di jumlah bentuknya terbaca seperti ini, saya betul ya. I2 ketemunya 12 per 5. Oke, kita aja gini. Paham yang kedua? Pak, kemudian bertanya Pak. Iya. Kalau minus ini ngikutin arah arusnya Pak ya? Jadi minus 4 gitu. Ya, ini tadi sepakatnya gini. Kalau dia baterai itu mendapatkan arus dari belakang sini, ya itu dia minus. Ini juga begitu kan? Kedua masuk dari belakang itu kan ya. Kita sepakat ya, saya itu konsisten dan tidak apa-apa. Sama. Ya, oke. Kemudian Pak sudah ada lagi? Yang ketiga sekarang. Oke. Yang ketiga ini agak unik karena kan di sini dia tuliskan dalam rumusnya kan dalam gambarnya kan begini. I1, I3, I2 itu kan masuk semua ke B. Itu tulis plus semua. Harusnya satu min ya, semua masuk lalu hilang gitu kan. Ya apa-apa, sengaja begitu. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Kemudian kita tulis ini kan positif ya. Mana tadi? Ini positif. Ini positif. Ya. Kemudian I3-nya kan negatif ini. Nanti pindah ke arah kiri toh. Ke kanan ya. Nah, gitu. Betul? I3-nya negatif ya. Karena ini kenapa negatif? Karena kita pindah ke ruas kanan ini kan, I3-nya saja. Ini ketemu positif, ini ketemu positif, tuliskan, ini dari pindah. Nah, jadi I3-nya adalah minus, ini tambah ini. Kalau ini di jari positifnya kan, ini jadi kita geser sedikit, oke, sini misalkan. Kalau kita ingin cari apa namanya, ininya nanti I3-nya adalah positif. Kalau I3-nya positif, maka yang negatif adalah ininya. Nah, ini kan tandanya dikasih negatif di sini. Nah, karena ternyata negatif, maka arus yang benar adalah I3 itu ke atas. Gitu. Nah, ketemunya adalah negatif. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ini aja bisa, tidak bisa yang lain. Kalau ini tidak bisa, wah yang lain bingung lagi nanti. Gitu. Kan?
contohnya dan jadi dipahami dulu. Kalau belum paham silakan tanya. Sesi menunduk. Yuk, ada yang belum paham? Yang dikatakan Anda bingung? Kalau tanya maksud saya gitu. Ya, silakan. Siapa nih? Nama. Bintang, Pak. Hah? Bintang ya, silakan. Ya, berarti kalau misal harusnya ngarah ke A itu berarti perhitungannya jadi positif gitu, Pak. Yang mana nih? Yang misal I1 itu loh, Pak. Kan itu ngarahnya ke bawah kan, ke B. Nah, itu misal kalau ngarahnya ke atas ke A itu berarti perhitungannya jadi 6 ditambah 4 gitu, Pak. Oh, sebentar. Kalau arahnya seperti itu. Oh iya. Ya. Khusus untuk yang kiri toh. Ya. Oke. Jadi kita sepakati yang penting kalau dalam satu rangkaian ya antara hanya ada dua seperti kiri dan kanan gitu. Kalau kita buat peraturan bahwa yang masuk ke arusnya itu masuknya ke bagian negatifnya dari baterai negatif, maka yang sebelah kanan pun loop yang lain juga aturannya harus sama ya, konsisten dalam satu soal gitu. Jangan sampai nggak konsisten, itu nggak acom sih. Ya harus konsisten. Sebenarnya seperti kenapa kok arus itu kok aliran muatan positif? Nyatanya malah kan muatan negatif, yang positif susah untuk pindah gitu kan. Nah dia di tengah-tengah atom gitu. Tapi ya sudah tahu lah. Pakalnya begitu. itu tentang bagaimana kadang-kadang itu sama-sama tidak jelas sehingga disepakati yang penting gitu. Tapi kalau memang sama jelas ya apa jelas kelihatan ya jangan berdasarkan kesepakatan, berdasarkan fakta saja kan. Oke, cukup kita anggap ini jelas. Nah, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini agak kompleks. Yang pertama adalah ketika saklar terbuka. Pertanyaannya adalah cari I1, I2, I3 jika saklar pertama terbuka, yang kedua saklar tertutup. Saklar itu S ini. Kalau terbuka sebenarnya masalahnya gampang ya. Terbuka itu berarti kan I3-nya 0, nggak ada yang lewat nih. Bisa nyambung ke sana kan? Ini nyambung di pinggirnya saja ini. Maka I1 dengan I2 atau I saja. Itu kasus yang pertama, jadi gampang. Gambar mana terserah, misalnya di sana ini misalnya di sini negatif, ini positif ya. Atau ini kan masuk ke kaki negatif dari baterai, ini masuk ke bagian positifnya. Ini min, ini plus, dan seterusnya nanti akan ketemu. Kalau nanti kok ternyata arahnya harusnya min, ya berarti itu kebalik. Arahnya dari gambar itu terbalik. Itu. Nah kalau kita tutup ini X-nya nanti ada dua, ada di sebelah kiri, loop sebelah kiri, dan loop sebelah kanan. Yang penting jadi ada di buku juga ini ya. Akan dilihat di buku cara penyelesaiannya seperti apa. Yang terakhir contoh ini adalah ini resisten R is 5 ohm dan E-nya GGL-nya ada 20 volt. Ya. Temukan atau temukan bacaan dari ammeter dan voltmeter. Ya, berapa I-nya, berapa V-nya kira-kira gitu berarti ya. Berapa arus yang lewat ampermeter yaitu I1 dan berapa tegangan A dan B. Asumsikan meternya ideal. Apa yang maksud meter ideal? Ada yang tahu? Terus ini? Silakan, dia mau menyampaikan. Asumsikan meter-meter di sini ideal. Voltmeter dan ampermeter ideal. Maksudnya ideal itu apa? Yang tahu? Halo, suara saya masih terdengar? Bisa, Pak. Masih bisa. Oke. Apa maksudnya? Voltmeter ideal, ampermeter ideal itu apa? Saya menjawab. Izin menjawab, Pak. Farhan. Nomor apa tadi? Farhan. Tadi sudah belum tadi? Belum, Pak. Farhan itu nomornya berapa? Oh 4009, ini. Pak. Oke, sudah ketemu. Apa yang dimaksud? Ampermeter ideal dan voltmeter ideal. Ya kan, Mas Farhan? Kalau ammeter
Ideal itu yang tidak dialiri arus. Apa? Tambah. Voltmeter ideal itu yang tidak dialiri arus. Kalau yang ammeternya yang dialiri. Mungkin lebih detail lagi. Artinya sudah betul. Mungkin lebih detail lagi pakai angka atau semacam itu. Ya, kalau bisa pakai angka atau semacam angka kayak kuantitatif, ya gitu. Ya, dilengkapi atau diperbaiki sudah betul prinsipnya. Yuk. Jadi ulangi. Mungkin angkanya yang positif kali ya, Pak? Bukan begitu. Keterangan daripada ampermeter tadi loh, itu di keterangannya ampermeter itu apanya pakai angka berapa gitu. Ampermeter itu apanya angkanya berapa gitu loh. Saya gitu. Saya menerangkan masing-masing voltmeter dan ampermeter. Ada tambahan angka di situ. Bisa lewat artinya gimana, nggak bisa lewat artinya gimana, ada tegangan artinya gimana gitu. Saya diberi angka. Oke, saya mau paham maksud saya, memperbaiki jawabannya dari siapa tadi? Farhan. Pak, saya coba bantu, Pak. Pak Bintang, silakan. Jadi voltmeter ideal itu yang tidak hambatannya dalam bernilai tak terhingga. Terus satunya ampermeter. Terus yang ammeter. Kalau ammeter itu yang apa ya? Lupa tadi. Yang 0, Pak. Ayo, siapa ini? Masih yang 0 tadi, Pak. 0 dan tak terhingga. Iya, gitu. Jadi voltmeter itu R dalam meter itu tak hingga. Sehingga seperti tidak ada arus yang lewat, tapi bisa ngukur gitu. Ini ora iso ya. Kita ngukurnya pakai arus kok, nggak ngukur, nggak ada arus yang lewat gimana. Tapi ya itu namanya ideal. Kemudian kalau ampermeter ideal itu hambatan dalamnya adalah 0. Jadi tidak mengganggu apa namanya yang diukur. Jadi itu ideal. Nyatanya tentu masing-masing ada ya. Voltmeter itu hambatan dalamnya sangat besar, tapi tidak tak hingga. Voltmeter itu bukannya 0, ada tapi sangat kecil. Itu kenyataannya. Baik. Nanti harus dihitung juga kalau itu tidak real, tidak ideal harus dihitung. Itu tambah rumit ya. Nah, di situ digambarkan ideal saja lah supaya gampang. Kalau di masing-masing ini ada ini F-nya ini ada R-nya nanti jadi 3 loop ini. Wah, tambah rumit tidak 2 tapi 3 ya. Baik, saya kira itu dulu. Saya tidak selesaikan karena jam 10 ini ada undangan dari Pak WR 4. Nah, kita sudah pertemuan ke berapa ini, teman-teman, untuk mata kuliah ini? Aduh, guys. Sampai pertemuan ke berapa sekarang? Dan tahu? Sudah ke-7 kah? Saya ingat berapa pertemuan sekarang? Saya stop dulu ya. Ini sudah pertemuan ke berapa? Kita lihat dulu. Catatan saya sudah ke-6. Kemarin saya ke-7 seharusnya ini, karena kemarin kosong. Baik, kalau seperti ini maka sudah saatnya untuk pertemuan depan, minggu depan, pekan depan, kita akan meet ya. UTS ya. Bahan-bahannya dari apa yang sudah kita sampaikan. Hukum Coulomb, potensial, ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Polanya ya kita tetap lewat online, nanti dibatasi waktu, tetap open book, nanti tulis di atas kertas, difoto, dikirim pada jam yang dibatasi tidak terlalu lama gitu. Misalkan ya 2 jam di upload, kira-kira gitu. Itu informasi awal untuk insya Allah kita pekan depan meet. Bahannya yang sudah pernah kita pelajari ini. Itu cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Akan dibaca soal-soalnya, mungkin saya ambilkan dari buku itu. Nah, tapi kan yang cari yang belum ada solusinya kan. Anda bisa latihan yang sudah ada kuncinya. Itu salah sebagian besar ada kuncinya. Tapi ada yang tidak ada penyelesaiannya kan gitu. Sebagian kecil ada penyelesaiannya, tahapan-tahapan yang ditunjukkan. Sebagian hanya ada kuncinya saja, tidak dijelaskan cara-cara urutan mengerjakannya. Gitu. Nah, sedangkan yang ya dari situ dicoba, sehingga kita tidak bisa latihan. Oke, sudah sangat jelas. Jadi saya bukunya saya batasi, gambaran soalnya kita berikan esai, tidak pilihan ganda, kemudian polanya ditulis tangan, difoto, dikirim. Tapi mohon dikirim PDF gitu ya. Kira-kira gitu. Nanti mudah-mudahan bisa langsung pakai Bismart. Ini Bismart sudah bisa akses semua?
Bisa Pak, saya Pak. Oke, Bisa, yang bisa. lain tolong dicoba akses semua. Kalau ada yang belum nanti lapor ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Mudah-mudahan bisa pekan depan bisa diupload di Bisma, tidak di Google Classroom gitu. Mudah-mudahan bisa di sana. Tapi saya siapkan dulu. Baik, itu saya sementara kita tutup dulu. Nah, saya harus Pak, maaf join Pak, di. izin bertanya Pak. Iya. Tadi udah absen belum ya Pak? Soalnya saya masuk telat ya Pak. Siapa namanya? Arik Rifki Kurniawan Pak. Oh, tadi tak panggil-panggil nggak ada. Sebentar. Ralat dulu. Arik. Mana tadi, Mas? Tadi nggak bisa masuk ya Pak. Soalnya Kenapa? paketan saya limit loh Pak. Oh, gitu. Ya, udah. Ini ada bantuan nggak tahu dari kementerian? Ada nggak, Mas? Saya buat kartu itu tuh saya nggak masang di HP Pak, jadinya nggak masuk ke saya. Oke. Nomor berapa ya, Mas? Tadi 057 Pak. 57. Oh, ini ya, sudah saya ralat hadir. Simpan lagi. Baik. Ya Pak, terima Cukup kasih. ya. Sama-sama. Baik. Kita akhiri dulu untuk kali ini.